mengenai maaf tentang Geren, katanya Geren, waktu itu sempat katanya agak heboh karena waktu itu ayo silakan sumbang sampai jam 2 PM apa begitu, something like that. Itu gimana ceritanya Pak Gilbert? Jadi saya juga ditanyakan banyak orang karena kebetulan kan masing-masing pelayanannya udah berbeda dan kebetulan Geren kan sama keluarganya lagi di Perth, lagi di Australia. Yeah. Jadi ngungsi waktu COVID sekaligus melahirkan anak kedua waktu itu, bukan Geren yang melahirkan, pasti istrinya ya kan. Lalu kemudian sudah seru di sana, ya udah jalanin di sana. Jadi banyak pelayanan juga saya nggak tahu. Jadi waktu saya dengar, kebetulan kita kan di bawah naungan Sinode Gereja Betel Indonesia. Nah, Sinode Gereja Betel Indonesia kalau ada apa-apa pasti akan membicarakannya dan membahasnya. Dan salah satu hal itu, dan saya ditanyakan karena kebetulan Geren secara sinode dia PDM. Jadi kalau PDM masih ada pendeta pembina, dan kebetulan saya adalah pendeta pembinanya. Dan biasa anak-anak muda bisa ada salah, bisa ada kekurangan. Jadi pendeta pembina akan terus mengarahkan. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, bapak dan anak ya, ini benar-benar membuat kontroversi. Dua bapak dan anak pendeta ini benar-benar menghebohkan kita semua. Yaitu siapa? Pendeta Gilbert Lumondong yang membandingkan antara zakat dan cara sholatnya umat muslim dengan perpuluhan serta cara ibadahnya orang Kristen. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan, sudah sangat viral, dan kalau teman-teman yang belum tonton atau belum tahu, silakan dicek di konten kita sebelumnya. Dan saya rasa kebangatan sekali teman-teman yang nonton diskusi lintas iman, yang nonton channel-channel seperti ini, tapi nggak tahu
viralnya Gilbert Lumondong yang sudah membandingkan agama Islam dan Kristen ya. Oke, itu Gilbert. Terus yang kedua, anaknya, Geren Lumondong. Ya, Geren Lumondong itu nggak kalah kontroversi, teman-teman. Padahal ini sebenarnya video 2 tahun yang lalu. Tetapi karena bapaknya lagi viral, kembali diungkit. Kembali diserang. Kenapa? Karena Geren Lumondong 2 tahun yang lalu itu meminta kepada jemaatnya untuk transfer uang sebelum besok jam 2 siang. Bayangkan, menyuruh jemaat transfer uang sebelum jam 2 siang. Ada batasnya. Dan dia mengatakan itu perintah dari Roh Kudus. Bayangkan, Roh Kudus kasih deadline kepada jemaat untuk transfer uang. Dan apa benar itu Roh Kudus yang suruh? Atau sebenarnya ada something? Kenapa harus jam 2? Apakah ada deadline atau sesuatu yang harus dibayar? Setelah jam 2, kita akan gali, ya kita akan coba cek fakta-fakta yang terjadi, dan juga dari data-data yang berhasil kita kumpulkan ya. Jadi Geren Lumondong ini kejadiannya sebenarnya 2022, tapi baru viral sekarang, lantaran orang melihat kesamaan antara dia dan bapaknya. Sama-sama gila akan uang, sama-sama sibuk dengan uang, sama-sama minta transferan dari jemaat untuk kepentingan pribadi ya. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Orang itu nggak masalah memberikan kepada fakir miskin, memberikan kepada gereja, ataupun seandainya Geren atau Gilbert Lumondong itu sedang membutuhkan. Contohnya apa? Sedang kena masalah, sedang sakit, sedang kena musibah, atau ada masalah lainnya. Itu orang nggak masalah gitu. Orang nggak akan komplain, nggak akan banyak bicara kalau memang kamu membutuhkan. Contoh, Gilbert Lumondong dipanggil, terus masuk penjara. Ya sekarang dipanggil untuk menghadapi proses hukum, sehingga dia butuh biaya untuk pengacara. Dia butuh biaya untuk akomodasi. Orang akan memberi dengan sukacita, nggak ada masalah. Kita lihat bagaimana Polycarpus, mereka mengutip uang, termasuk KC ya. KC itu waktu menggalang donasi, nggak ada yang komplain dengan donasinya. Bahkan kami pihak Muslim pun nggak ada masalah, itu hak dia menggalang donasi. Dulu yang kami beritakan adalah bagaimana orang-orang mencoba mencuri uang KC. Contohnya, yang dituduh Yusuf Manubulu ya, pendeta Yusuf Manubulu dituduh mencuri uang donasi KC. Terus Saifuddin Ibrahim, itu juga mencuri donasi KC, yang ngomong istrinya, yaitu Ibun. Ibun sendiri memberi kesaksian, donasi yang diberikan untuk KC, dikorupsi oleh suaminya. Yang kita bahas adalah korupsi yang dilakukan. Kita nggak ada masalah kalau donasi itu memang untuk KC. Ya, jadi teman-teman, terutama teman-teman Kristen harus tahu dulu ya, kami nggak pernah masalah. Kalau kalian galang donasi, itu untuk sesuatu yang penting, urgent. Termasuk waktu Gracia Pelo kemarin. Gracia Pelo galang donasi untuk biaya pengacaranya. Kalau nggak salah, waktu itu mereka galang dan menargetkan kurang lebih biaya 200-an juta ya, kalau tidak salah. Kalian bisa cek di channel-channel Polycarpus. Nggak ada masalah. Ada nggak channel Muslim yang pergi bahas, ya, pergi mengatakan ada sesuatu? Nggak ada. Bahkan saya waktu itu cuma mengatakan hati-hati dengan mafia donasi. Dan tanpa ragu, saat itu mereaksi video saya dengan mengatakan, oke, kita hargai. Ya, dia bilang hargai kalau memang tujuannya adalah supaya jangan ada mafia donasi. Karena kita lihat memang ada upaya dari orang-orang tertentu yang menjual nama temannya, menjual nama pendebat Kristen yang kena musibah untuk mencari donasi. Dan saya rasa kalian sudah familiar lah orang-orang tersebut ya, dimana kalau ada orang kena musibah, dia paling cepat. Bahkan kemarin Bu Uti Watimena, begitu dikabarkan meninggal, dia galang donasi. Dia sempat galang donasi, luar biasa ya. Yang meninggal Bu Uti, yang berduka saudara Bu Uti, keluarga Bu Uti, yang keluar biaya keluarganya. Tiba-tiba ada salah satu Polycarpus galang donasi. Saya juga bingung gitu, galang donasi untuk Bu Uti, orangnya juga udah nggak ada gitu. Jadi uangnya untuk apa sebenarnya? Kalau memang mau bantu, ya ke rekening anaknya, ke rekening suaminya gitu kan. Nah, memang kalau di sebelah itu seperti itu teman-teman, aneh sekali ya. Kalau kita selalu bilang, ya sesuai lah. Kayak Wak Donat. Wak Donat tuh pernah lagi sakit, ya ususnya bermasalah, dan pantatnya kalau tidak salah ya, pantatnya bermasalah, dia galang donasi. Ada yang komplain? Nggak ada. Itu memang dia butuhkan karena dia lagi sakit. Betul tidak? Nah, cuman kenapa Geren dan Gilbert ini jadi viral? Karena orang melihat urgensinya apa? Tujuan uangnya itu untuk apa? Kan begitu. Tujuannya itu untuk apa? Nah, mari kita cek.
Mari kita cek sebenarnya tujuan uangnya itu untuk apa. Ini klarifikasi dari bapaknya, yaitu Gilbert Lumondong ya. Jadi Geren nggak mau klarifikasi, dan ya kita nggak tahu kenapa seorang Geren Lumondong itu nggak mau klarifikasi hal ini padahal sudah heboh. Tapi itu pilihan hidup dia, kita juga nggak bisa paksain ya. Orang nggak mau klarifikasi ya terserah dia dong, ya terserah dia. Tapi di sini kita akan mendengarkan bagaimana bapaknya, yaitu Gilbert Lumondong, yang mengklarifikasi perihal tersebut. Karena apa? Karena sudah viral, itu yang pertama. Terus yang kedua, Gilbert mengatakan bahwa dialah pendeta seniornya gitu, pendeta pembina, yang membina pendeta-pendeta muda yang ada di gereja dia. Dan Geren Lumondong adalah pendeta muda, jadi ada di bawah asuhan dia, di bawah bimbingan dia. Jadi mau nggak mau ya, dia yang klarifikasi ya, dia yang menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kita coba dengarkan dulu klarifikasi dari Gilbert Lumondong ya. Nah, bagaimana Bu Cek percakapan kita hari ini? Terima kasih Pak Gilbert. Ya, saya ini datang membawa pesan dari orang-orang Pak Gilbert. Jadi saya ini dapat WhatsApp banyak, juga orang-orang pada tanyakan. Ya. Pak Buce tolong tanyakan ke Pak Gilbert nih mengenai maaf tentang Geren, katanya Geren, waktu itu sempat katanya agak heboh karena waktu itu ayo silakan sumbang sampai jam 2 PM apa begitu, something like that. Itu gimana ceritanya Pak Gilbert? Jadi saya juga ditanyakan banyak orang karena kebetulan kan masing-masing pelayanannya udah berbeda dan kebetulan Geren kan sama keluarganya lagi di Perth, lagi di Australia. Yeah. Jadi ngungsi waktu COVID, sekaligus melahirkan anak kedua waktu itu. Bukan Geren yang melahirkan, pasti istrinya, ya kan. Lalu kemudian sudah seru di sana, ya udah jalanin di sana. Jadi banyak pelayanan juga saya nggak tahu. Jadi waktu saya dengar, kebetulan kita kan di bawah naungan Sinode Gereja Betel Indonesia. Nah, Sinode Gereja Betel Indonesia kalau ada apa-apa pasti akan membicarakannya dan membahasnya. Dan salah satu hal itu, dan saya ditanyakan karena kebetulan Geren secara sinode dia PDM. Jadi kalau PDM masih ada pendeta pembina, dan kebetulan saya adalah pendeta pembinanya. Dan biasa anak-anak muda bisa ada salah, bisa ada kekurangan. Jadi pendeta pembina akan terus mengarahkan. Nah, lalu saya pas dapat itu, yang pertama saya buat bukan tanya sama Geren dulu. Yang pertama saya cari sumber resminya dulu. Ini dia, sumber resminya dulu gitu. Kenapa? Karena kalau saya nggak salah itu cuma 2 menit ya, 2 menit atau 3 menit gitu pembahasannya gitu. Nah, waktu saya cari sumbernya, saya lihat ini Geren pakai baju ini, saya lihat lagi wawancara di Tom Helios gitu. Jadi ada seorang hamba Tuhan juga, Daniel Tom di Surabaya gitu. Yang pelayanan juga sangat diberkati, sahabat dari pendeta Daud Tony juga. Jadi Daud Tony sering ada di YouTube channelnya juga. Ini maaf, itu gereja apa Pak Gilbert? Waduh, gerejanya saya nggak tahu. Namanya siapa pendeta? Daniel Tom Helios. Tapi orang Indonesia. Jadi asal daripada video itu interview dengan Daniel Tom Helios. Gitu. Jadi itu tanggal 22 Maret kalau saya nggak salah tahun 2022 gitu ya. Jadi saya coba cari-cari, ini kayaknya di Daniel Tom. Lalu saya buka, benar ada. Dan itu adalah KKR kesembuhan. Jadi KKR kesembuhan yang totalnya 4 jam. Jadi kalau yang mempersoalkan itu mesti lihat dari awal. Jadi itu adalah pelayanan 4 jam. Jadi karena itu KKR kesembuhan ya. Jadi di samping khotbah ada doa khusus, ada kesaksian, ada doa pribadi-pribadi. Jadi akhirnya totalnya itu 4 jam. Lalu di akhir acara, karena kebetulan kawan kita pendeta Daniel ini juga lagi membangun sebuah pelayanan. Jadi Geren dalam hal ini diminta tolong untuk seperti kayak altar call khusus atau fundraising khusus untuk persembahan gitu. Jadi setelah semua diberkati dengan firman Tuhan, mari kita sekarang menabur. Nah, yang diciptakan kesannya itu persembahan untuk Geren. Gitu. Tapi itu bukan untuk Geren. Sama sekali bukan, karena itu untuk pelayanan pendeta Daniel Tom. Jadi waktu saya kontak beliau, saya tanya, karena setelah saya nonton, saya lihat, ini untuk pelayanan beliau. Saya telepon kawan saya ini, Daniel Tom ini, saya bilang,
hambanya waktu itu Garen melayani. Oh iya, itu waktu itu kira-kira 6 bulan setelah acara. Kalau sekarang kira-kira udah 10 bulan setelah Ya, acara. karena itu bulan Maret tahun 2022 ya. 22, ya. Sekarang kan kita baru awal Februari ya. Gitu. Jadi kemudian saya telepon, saya bilang sekadar mau tanya teman, itu waktu itu memang ada tantangan untuk persembahan untuk you punya pelayanan. Oh iya, jadi Garen bantu. Dia bilang, saya juga bingung kenapa itu hanya dipotong sekian menit, padahal itu sama sekali tidak untuk Garen, sama sekali bukan untuk keperluannya dan kebutuhannya, gitu. Dan itu betul-betul dia merasa, oh iya harus kasih sebelum jam 2 gitu. Kenapa ya? Karena ya nggak tahu kenapa dia ngomong begitu ya. Mungkin karena memang dibutuhkan oleh Pastor Daniel Tom seperti itu. Gitu. Nah, sebetulnya pelayanan-pelayanan seperti itu ya, everyone is different. Setiap pelayanan kan berbeda. Ya kan, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui apalah gitu, macam-macam gitu. Tetapi yang perlu kita klarifikasi di sini, yang pertama itu bukan untuk pribadi. Itu untuk memang pelayanan tempat di mana dia melayani. Jadi istilahnya kalau gereja ini kan rame karena ada di YouTube gitu. Tapi kalau di gereja kan biasa. Saudara-saudara, sekarang juga kalau di gereja, malah sekarang juga kan nggak bisa. Kalau di gereja besok baru boleh kirim kan, nggak bisa gitu kan. Kalau di gereja sekarang juga kita akan edarkan persembahan, beri persembahan yang terbaik karena kita akan membangun hal seperti ini. Jadi dalam hal ini Garen mendukung pelayanan Pastor Daniel Tom Helias. Itu dia. Oh, gitu ceritanya. Nah, yang kedua nih saya dengar Pak Gilbert ya, kemarin ada yang bilang ada cuplikan khotbah dari Pak Gilbert tentang bahwa orang tidak usah mengakui dosa sebagai pendosa. Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi gini, ada satu fenomena di setelah COVID atau sementara COVID. Jadi mungkin kalau saya nyebutnya, mungkin ada banyak pendeta yang nggak ada kerjaan. Gitu. Ya, teman-teman sudah dengar ya, itu klarifikasi dari Pendeta Gilbert. Dan kita akan tanggapi klarifikasi tersebut, tetapi sebelumnya saya mau kasih dengar dulu ya, salah satu pendeta muda juga. Jadi ini seleting lah, seumuran dengan Garen Lumondong. Cuman bedanya ini lebih sedih ya, tampilannya lebih sedih. Yaitu Louis Prasetyo ya. Tante Louis ini ngamuk-ngamuk dan marah-marah kepada Garen Lumondong. Jadi saya tampilkan supaya teman-teman lihat ya bagaimana lucunya Louis. Ini Louis lucu nih memang teman-teman. Saya termasuk yang paling suka sih untuk liatin video dia, karena memang dia kocak. Orangnya kocak gitu. Kerjanya ngomel-ngomel aja. Yang diomelin tahap aja gitu. Udah omel, nggak pernah kasih solusi. Jadi Louis Prasetyo ini dari dulu, kalau kalian lihat ya, udah ngomel nggak pernah ada nasihatnya. Jadi nggak ada yang dipelajari dari dia. Saya sampai bingung. Ini semua ngapain gitu ya. Yang bisa kita pelajari dari video yang kali ini ya, paling dia bilang, kalau mau dapat duit ya kerja gitu kan. Kerja gitu. Padahal Garen Lumondong yang lagi kerja, pendeta itu kan pekerjaan. Jadi Louis ini lawak-lawak juga kadang. Tapi kita dengarkan dulu ocehan dia ya. Oke, yang pertama, ajaran Garen ini jelas bukan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena tidak pernah diajarkan semacam itu di dalam Alkitab. Coba cari. Dari semua para rasul, ajaran Yesus sendiri, apakah ada ajaran yang semacam itu? Di mana dikatakan kamu harus menabur, kemudian kamu akan mendapat. Salah satu contohnya di mana, tuliskan aja. Di situ tagihan kartu kredit. Kalau tagihan kartu kredit bisa dilunasi, kemudian dengan cara memberikan uang 3 juta kepada gereja, kemudian kartu kreditnya lunas sendiri, bukankah ini sesuatu hal yang benar-benar aneh? Di ayat berapa ada? Di Wahyu pasal 50. By Garen Lumondong, Wahyu 50 begitu. Kan nggak ada. Orang kalau mau bayar kartu kredit ya kamu pergi bayar, kerja cari duit, bayar. Kalau nggak bisa bayar kartu kredit, nggak usah bikin kartu kredit gitu dong. Jangan hedonisme, lalu suruh Tuhan yang melunasi gaya hidup kita. Contohnya kayak saya, misalnya saya beli jam 50 juta. Kemudian karena saya nggak punya uang, kemudian saya tulis di situ Tuhan harus bayar 50 juta. Emangnya Tuhan kerjaannya bayarin utang elu? Kan enggak. Jadi kalau memang gaya hidupnya itu nggak bisa dipenuhi, jangan gaya hidup tinggi. Gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang ada. Jangan udah nggak bisa bayar kartu kredit, ya ke gereja aku bawa uang lah 1 juta, siapa tahu bisa nanti balik 75 juta. Emang kamu pasang togel. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita lihat, ajaran semacam ini sebenarnya lebih mirip kepada ajaran dari Pak Yusuf Mansur, benar nggak? Dimana disuruh memberikan motor, nanti kamu dapat mobil. Kasih mobil, nanti kamu akan dapat mobil yang lebih mewah. Kasih mobil yang mewah, kamu nanti akan dapat rumah yang mewah.
Bukankah ini ajaran mirip sekali dengan ajaran sedekah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur? Atau jangan-jangan Yusuf Mansur itu versi yang dimiliki orang Islam, kemudian ini Gary Lumoindo versi yang dimiliki orang Kristen sendiri. Makanya penting untuk belajar teologi yang tepat, supaya ajaran-ajaran macam begini ini tidak diajarkan pada jemaat. Jemaat tulus mau mencari Tuhan, Sang Juru Selamat Yesus yang menyelamatkan dosa manusia, hanya dicekokin dengan, ayo datang-datang, nanti berkatmu banyak nih. Ayo datang-datang, kamu nanti utang-utangmu, utang kartu kredit, utang rumah, semua utang ke tetanggamu lunas. Yesus datang ke dunia nggak cuma ngurusin utang elu. Tolong bisa dimengerti hal-hal yang kayak gini ya. Yang ketiga, jangan asal segala sesuatu dibilang, oh ini Roh Kudus yang bilang kepada saya, kamu harus transfer besok sebelum jam 2 siang. Karena kalau kamu nggak transfer jam 2 siang, maka kamu tidak akan mendapatkan berkat seperti yang sudah kamu tulis di bukumu. Ya, jadi gini apa Gernya? Jangan asal mengatakan ini dari Roh Kudus, dan kemudian padahal Roh Kudus tidak mengatakan hal semacam itu. Masa Roh Kudus bilang, ayo transfer sebelum jam 2 siang? Apakah memang Roh Kudus yang mengatakan, atau hati Bapak sendiri yang meminta supaya orang itu mentransfer sebelum jam 2 siang? Karena kalau asal bilang ini dari Tuhan, itu sangat berbahaya sekali kalau memang benar Tuhan Roh Kudus itu tidak menyuruh. Sekarang gini aja lah, kalau misalnya kita datang, saya bilang Pak Jokowi minta supaya Anda memberikan uang pada saya 1 juta. Begini ternyata Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang kena masalah? Kita yang kena masalah. Karena kita mengatakan 1 juta kasih ke saya. Itu penipuan gitu. Jadi jangan bilang Roh Kudus memberi dan menyuruh saya untuk memberikan atau kamu mentransfer ke saya sebesar 3 juta dan sebelum jam 2 siang. Karena hal itu kalau bukan dari Tuhan sendiri, maka kita yang akan kena murkanya. Ada nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama. Mereka mengatakan ini datangnya, nubuatan ini datangnya dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan hajar dan hukum mereka sampai habis. Kita harus tahu pasti ya, bagaimana tugas masing-masing dari pribadi Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tahu Yesus sendiri yang adalah Allah Putra, Allah Anak. Dia bertugas untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ketika engkau percaya Yesus, engkau akan selamat. Itu intinya. Sekalipun engkau miskin, sekalipun engkau nggak punya banyak hal, tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Nah, tugas orang percaya kepada Yesus. Yang menggerakkan manusia ini untuk percaya kepada Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang Kristen memiliki iman kepada Kristus yang benar. Jadi tugas Roh Kudus di dalam ilmu teologi, di dalam Alkitab bahkan, tidak ada tugas Roh Kudus itu untuk menggerakkan Anda supaya menulis catatan utang. Dan tugas Roh Kudus gak ngurusin hal-hal semacam itu. Kita harus tahu ya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Kita harus tunduk kepada karya Roh Kudus. Bukan kita nyuruh Roh Kudus. Nah bahaya nih, ini harus kita pahami dengan baik. Karena kalau tidak, nanti kita akan jatuh kepada teologi anjing dan teologi kucing. Teologi anjing adalah dia tahu siapa Tuhannya. Teologi kucing, dia merasa dirinya Tuhan sehingga bisa mengatur Tuhan seenaknya. Bahaya. Ingat, saya sampaikan ini untuk kita bisa memurnikan dengan baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang konyol, yang bahkan sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Kita tahu sendiri ya, bagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6. Di situ beliau menegur orang-orang yang datang mengikut Yesus karena mereka hanya melihat mujizatnya Yesus, karena mereka sudah dikasih makan 5.000 orang itu. Dan juga kita lihat bagaimana Yesus sudah membuat mujizat yang sangat banyak. Kemudian Yesus tegur, kalian datang bukan untuk cari saya, tapi karena cari mujizat, karena cari makanan, karena cari fasilitas. Dan itu ditegur, dan kemudian Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak dari mereka mundur mengikut Yesus karena perkataan Yesus keras. Kita juga harus keras terhadap orang yang datang pada Yesus hanya mau cari sesuatu. Yesus bukan mau tempat untuk kita cari pesugihan, cuy. Yesus adalah tempat di mana kita bersandar. Dia adalah Allah yang mau mengatur hidup kita, sehingga iman kita apapun yang dimau Tuhan dalam hidup kita, kita harus tunduk, hormat, siap Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Bukan Tuhan harus buat apa untuk hidup saya. Keliru itu. Ya, sekarang kita pakai logika aja. Tadi saya sudah pakai ayat, sekarang kita pakai logika untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Garen. Misalnya gini, saya punya utang 10 juta, kartu kredit saya tagihannya 10 juta. Kemudian besok saya akan transfer ke Bapak 2 juta. Bapak bisa jamin nggak? Saya akan bisa melunasi utang itu kalau seandainya saya di rumah tidur-tidur, saya tidak mau kerja. Nggak bisa kan? Jadi, sebaiknya kalau mengatakan kamu pergi kerja, dapat penghasilan, kemudian bayar utang itu. Supaya tidak bermalas-malasan. Makanya dibilangkan ora et labora. Kerja, berdoa. Jadi nggak cuma berdoa doang, nggak cuma kasih persembahan doang, tapi juga bekerja. Jadi jangan membuat seseorang itu pada akhirnya mengharapkan kepada Tuhan dengan cara yang konyol. Berharap tanpa mau bekerja. Jadi dua sisi ini nggak bisa dilepaskan. Bahkan dalam kitab Kejadian kan, hukuman kepada laki-laki adalah supaya susah payah dalam bekerja. Mereka bekerja dengan susah payah, kemudian dari hasil itu baru bisa dipakai untuk menikmati. Dan itu yang Tuhan sudah tanamkan, sudah hukumkan kepada manusia. Ya, selanjutnya Anda mengatakan bagaimana Roh Kudus tidak mungkin menyuruh kita memberikan persembahan yang bukan untuk pelayanan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan balik. Yang pertama, apakah uang itu benar-benar dipakai pelayanan? Karena kan kita nggak tahu pengelolanya siapa dan benarkah itu dipakai pelayanan atau dipakai untuk hal yang lain. Ya, kita nggak pernah tahu. Yang kedua, masalahnya adalah Bapak mengajarkan orang untuk memberi persembahan bukan supaya dipakai untuk pelayanan, tetapi supaya ketika memberi persembahan, orang yang memberi persembahan tersebut mendapatkan berkat berkali lipat. Nah, motivasinya berbeda. Seseorang yang memiliki motivasi benar dalam memberikan persembahan, dia nggak akan pusing. Kita diberkati apa enggak? Saya dapat feedback nggak dari persembahan itu? Enggak.
Jadi memberi aja, itu biar dipakai pelayanan. Jadi motivasi ini yang benar-benar harus dimurnikan. Orang Farisi juga ditegur ketika memberi persembahan, motivasinya supaya dipuji. Dan itu keliru. Bahkan Tuhan sendiri kan lebih menyukai seseorang yang miskin, memberikan semua yang dia miliki. Hatinya tulus, guys. Jadi sebenarnya, memberi persembahan itu wajib gak sih? Ya harus. Tapi berikanlah, karena engkau bersyukur Tuhan sudah memberkati kamu. Bukan ketika kamu memberi persembahan, karena kamu mau diberkati sama Tuhan. Kebalik. Dalam Alkitab pun tak pernah diajarkan hal yang demikian ini. Yang selanjutnya, sebenarnya ini adalah keresahan saya, bagaimana saya menyayangkan Garen Lumoindong. Dia adalah anak dari Gilbert Lumoindong, pendeta besar, pengaruhnya pasti besar. Dan saya yakin jemaatnya pasti sangat besar. Sangat disayangkan kalau pengaruh Anda yang besar itu hanya digunakan untuk hal yang semacam ini. Banyak dari jemaat ingin datang untuk mengenal Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kita, Allah yang rindu supaya anak-anaknya datang dengan ketulusan hatinya kepada Allah. Begitu mereka datang, akhirnya mereka terpengaruh dengan hal-hal di mana datang untuk mencari sesuatu, bukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya membuat video ini bukan karena... Ya, mohon maaf ya, saya kasih cepat supaya lucu teman-teman, supaya lucu dan supaya jangan lama-lama habisin kuota kalian dan habisin waktu kalian ya. Kita cuma mau lihat dia ngomel-ngomel ya. Jadi dibilang ini sebenarnya untuk apa? Garen Lumondong meminta transferan dari jemaat, mau bayar kartu kredit, mau bayar apa gitu. Jadi kalau mau duit ya kerja. Ini yang salah ya. Louis Prasetyo di hal ini salah. Dia bilang kalau mau duit kerja. Memangnya Garen Lumondong nggak lagi kerja itu? Coba saya tanya. Itu Garen Lumondong lagi kerja atau nggak? Lagi kerja. Pekerjaan dia apa? Pendeta. Artinya apa? Kerjaan dia khotbah. Garen Lumondong di video itu lagi mengadakan KKR. Dia diundang untuk KKR kesembuhan. Ya, diundang oleh pendeta Daniel dibilang. Jadi dia lagi kerja. Apa salah? Ya nggak salah gitu. Jadi Louis Prasetyo ini lawa-lawa ya, kecuali dia nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba WA jemaatnya, woi kasih duit saya, atau teleponin jemaatnya satu persatu gitu. Ini kan dia lagi kerja, berusaha ya. Jadi hak si Garen lah. Dan dari keterangan Gilbert, kita dengar ya, bahwa yang pertama, saat kejadian tersebut, Garen Lumondong beserta istrinya, keluarganya, itu tinggal di Australia. Karena mengungsi dalam rangka COVID. Jadi lagi COVID, jadi mereka memilih mengungsi di Australia. Nggak tinggal di Indonesia ya. Keren. Pendetanya mantap. Pendetanya ngungsinya ke Australia, teman-teman. Bukan ngungsi ke desa atau isolasi diri di rumah ya. Dia di Australia. Ya beda lah. Inilah. Kalau pendeta sudah sukses, seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman seperti Louis Prasetyo, ya nggak sanggup. Ya, beda kelas. Louis Prasetyo, kita lihat di belakangnya masih kipas angin. Masih gudang ya. Kalian lihat tadi studionya, itu gudang. Saya sampai lihat loh, biasa lebih bagus tempat dia, ini kok tumben. Dia rekam di gudang. Jadi jangan bandingkan. Memang usia mereka imbang. Louis Prasetyo sama Garen bahkan mungkin lebih tua Louis Prasetyo. Tapi pelayanan beda. Beda kelas. Jadi saya tampilkan supaya kalian tahu ya, karena ini sama-sama pendeta muda. Mereka sama-sama pendeta muda, cuman bedanya, Garen itu jemaatnya banyak. Karena dia mewarisi jemaat dari bapaknya. Ini ibaratnya kalau dokter gigi gitu ya. Ada dokter gigi, yang satu dokter gigi, dia buka sendiri, merintis dari nol. Louis Prasetyo buka sendiri, jadi dia rintis dari nol. Jemaatnya dikit. Kalau Garen, karena bapaknya dokter hebat, ya dia mewarisi pasien-pasien dari bapaknya. Cepat naiknya. Sehingga di usia segitu, dia udah bisa kan. COVID aja, dia ke Australia. Ngungsinya ke Australia, artinya tinggal untuk waktu yang lama. Yang namanya ngungsi kan bukan 1 hari 2 hari ya, untuk waktu yang cukup lama, apalagi COVID. Ini bukan ngungsi banjir, ngungsi COVID, dan COVID itu lama. Dia pelayanan dari sana. Karena saat COVID pelayanan itu kan online. Pelayanannya lewat online. Jadi dia live dari sana, dan istrinya juga akan melahirkan, dibilang. Jadi saya rasa wajar ya. Wajar lagi butuh banyak biaya. Kalau ini asumsi ya. Kuat dugaan, kenapa jam 2? Kenapa harus sebelum jam 2? Bisa jadi setelah jam 2 ada perlu bayar tagihan rumah sakit. Bisa jadi kan gitu. Anaknya sudah lahir, jadi butuh bayar tagihan rumah sakit. Atau yang kedua, dia kan jadi tamu. Dia membantu pendeta Daniel. Mungkin ada deal-dealan gitu. Sama pendeta Daniel, berapa dana yang terkumpul dari KKL tersebut, berapa persen untuk Garen. Berapa persennya kan harus ada deadline. Betul tidak? Misalnya yang terkumpul sampai jam 2, itu dikeluarkan berapa persen untuk si Garen.
Jadi ada batasan waktunya. Kalau dibilang nggak ada batas kan, jadi kapan ditransfer ke Geren gitu kan? Kan nggak mungkin. Oh hari ini terkumpul 100 juta, saya kasih 10 juta. Besok terkumpul 6 juta, saya kasih 600 ribu. Mau sampai kapan? Kan nggak mungkin. Biasanya ada cut-nya ya. Ada cut time-nya. Jadi waktunya tuh ditentukan jam 2. Selesai jam 2, berapa dana yang terkumpul, itu dibagi untuk Geren. Bisa jadi ya. Sekali lagi, ini kuat dugaan. Apalagi Geren sedang membutuhkan biaya karena dia ngungsinya ke Australia, teman-teman. Aussie itu mahal, teman-teman. Bahkan Australia untuk biaya makan, ya, living cost-nya itu di atas Amerika, kecuali New York dan beberapa kota gede ya. Tapi rata-rata Amerika itu kalah sama Australia. Lebih mahal. Australia itu biaya makannya besar sekali. Bahkan imbang sama Eropa ya, tergantung negara Eropa mana sih. Ada beberapa tempat Australia itu lebih mahal. Sekali makan, ya, $12 sampai $15, lain minum. Makan doang, lain minum. Jadi sekali makan satu orang bisa 200-an ribu sekali makan. Ada istri, ada anak, tempat tinggal, ya tempat tinggal paling kecil 40-50 juta sebulan. Kalau kamu bawa keluarga, kecuali kamu sendirian, numpang ataupun kos di satu kamar bertiga, berempat, nah itu mungkin lebih murah. Tapi kan nggak mungkin gitu. Dia bawa keluarga, jadi pasti mahal. Terus dibilang sama Gilbert bahwa Geren ada di bawah bimbingan dia, ya benar. Ya, karena dia masuk ke manajemennya GBI Glow, bukan GBI yang lain. Jadi GBI itu kan ada beberapa. Yang GBI Glow itu full di bawah kendali Gilbert Lumondo. Jadi sistem GBI itu kayak regional, kayak apa ya? Kayak ada franchise-nya gitu. Jadi lu buka sendiri, lu bertanggung jawab atas manajemen lu sendiri. Yang penting persepuluhan store ke GBI Sinode. Jadi Sinode itu cuma terima 10%. Selebihnya tuh kamu atur sendiri. Setahu saya ya, sekali lagi tuh setahu saya. Terus Gilbert bilang, ya dia cari dulu sumber video aslinya, supaya dia tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan itu adalah video KKR. KKR kesembuhan di tempat Pendeta Daniel. Dan Pendeta Daniel ini sedang membangun pelayanan. Ya, ini kita nggak ngerti, bangun pelayanan maksudnya apa? Kenapa butuh biaya kalau bangun pelayanan? Apa maksudnya Pendeta Daniel ini sedang membangun gereja? Jadi untuk biaya bangun gereja, dia butuh biaya yang besar. Itulah dia undang Geren Lumondong, yang dia anggap bisa menggalang dana. Jadi dia minta tolong kepada Geren yang ngomongin kepada jemaatnya, supaya membantu perjuangan gereja mereka, biar cepat bisa terkumpul dana tersebut. Masalah deal-dealan dia dengan Geren ya, antara Geren dan Daniel ya kita nggak tahu apa. Ya Daniel ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini untuk promo, ya untuk promo, dan bagi-baginya gimana kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi ini ada satu hal yang baik ya, si Gilbert mau klarifikasi, mau memberikan tanggapan, mau ngomong masalah viralnya tersebut. Walaupun kita nggak tahu kenapa GBI tidak ada ambil sikap. Mungkin GBI melihat bahwa ya masih sanggup lah untuk diatur oleh Gilbert sendiri, dan kontribusi dari Gilbert juga sangat besar di GBI. Jadi dianggap udah kamu beresin diri ya, beresin rumah tanggamu sendiri, beresin problem kamu sendiri. Toh juga kalau jemaat nggak suka, jemaat keberatan, pasti jemaat cabut. Ujungnya kan gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang dianggap jemaat itu nggak benar, ujungnya kan jemaat cabut. Tapi Gilbert kan bisa banggakan. Buktinya, mau apapun kontroversi yang terjadi, mau apapun skandal yang terjadi, gereja Gilbert bertahan. Gereja Gilbert bertahan. Saya kemarin WA ya sama teman saya yang jemaat di tempat Gilbert, yang Tamrin. Jadi minggu lalu sebenarnya saya mau hadir ke tempat Gilbert. Gilbert kemarin khotbah di 3 gereja. Tiga-tiganya GBI ya. GBI Kelapa Gading, GBI Glow Tamrin, sama GBI di Karawaci. Di UPH Karawaci. Jadi jamnya beda-beda. Ibadah 1 di sini, ibadah 2 di mana, dia loncat-loncat. Ya saya nggak tahu, sibuk kali ya Gilbert. Saya sampai lihat, wow, hebat dia, setengah jam udah sampai ke gereja yang satu lagi. Artinya dia khotbah, selesai khotbah langsung pindah kan, langsung loncat ke gereja yang satu lagi, cepat dia. Kemarin saya mau hadir, cuman nggak terkejar. Ya saya nggak terkejar, dan saya tanya sama teman saya, gimana kondisi ibadahnya? Tetap ramai. Jadi tetap ramai, memang ada sedikit kurang ya, tapi nggak nyampe 10%. Nah, sebenarnya saya mau rekam tuh, kasih nampak kalian gitu. Cuman teman saya disuruh rekam nggak mau pula dia. Dia bilang nggak enak. Jadi hebat. Saya harus acungin jempol. Artinya Gilbert tuh benar-benar jago memagari jemaatnya.
jago. Karena kalau cuma turun 10% itu udah wajar gitu. Karena gereja itu biasanya ya, apalagi GBI. GBI itu dianggap sebagai gereja persinggahan. Gereja tempat orang ngetes-ngetes gitu kan, datang untuk cek ombak, enak nggak di sini? Nggak cocok, pindah tempat lain. Ya, biasanya seperti itu. Gereja tempat orang ngetes. Bahkan tingkat apa ya yang tertanam di situ biasanya nggak sampai 60%. Jadi misalnya jemaat tuh hadir ada 3.000. 3.000. Dari 3.000 itu yang terdaftar sebagai jemaat GBI itu biasa cuma 50-an%. Nggak sampai 60-an persen. Jadi lebih dari 40% itu adalah jemaat yang tidak tetap. Jemaat yang hari ini ibadah di sini, minggu depan ibadah di tempat lain, dan sebagainya. Jadi kalau 10% hilang itu udah luar biasa. Ya, saya termasuk terkejut gitu. Saya pikir dia akan hilang sampai 30-40%. Tapi ternyata hanya hilang 10%. Artinya jemaatnya masih percaya, ya antara masih percaya atau memang nggak nonton, atau memang mereka udah masa bodoh dengan segala fitnah yang dilontarkan kepada Gilbert, dan mereka percaya gitu. Istilahnya mereka udah cinta mati, kalau kita bilang ya. Mereka tuh udah kayak terdoktrin, apapun yang disampaikan oleh orang luar tentang pendeta mereka nggak akan percaya. Mereka nggak akan terima, karena mereka merasa bahwa Gilbert tuh nggak seperti itu. Kan ujungnya itu kan, mereka akan bilang apa? Kalian orang luar tidak kenal Gilbert, kami orang dalam mengenal Gilbert seperti apa. Kami yakin pendeta kami pendeta yang tulus dan pendeta yang benar. Nah, sehingga yang begini-beginian nggak gitu berdampak, tetapi dampaknya malah membuat kekristenan ini jadi ricuh antara yang pro perpuluhan dan yang tidak. Di sini saya mau sampaikan ya, saya kemarin berpikir bahwa gereja Gilbert akan chaos juga, akan sedikit ada goncangan besar, tetapi enggak. Goncangan besar itu hanya terjadi di antar kekristenan saja, yang sekarang antara yang setuju perpuluhan dan tidak. Nah, mereka yang berantem. Yang tidak setuju perpuluhan mencoba merayu jemaat-jemaat domba-domba dari gereja yang ngotot perpuluhan. Tapi ternyata gagal. Jadi saya harus bilang salut ya. Bagaimana mereka mendoktrin, menjagai jemaatnya, sehingga jemaatnya itu nggak kabur. Tetap percaya dengan 10% itu. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Saya salut gitu. Gimana caranya ya? Jadi doktrin mereka tuh benar-benar masuk. Geren Lumondong walaupun seperti ini, dia tuh masih banyak disukai oleh orang-orang. Jadi memang di kekristenan tuh banyak pendeta-pendeta yang walaupun skandalnya viral, luar biasa, itu tetap rame. Bahkan Gideon Simanjuntak, pendeta dari Tiberias, yang kemarin tersandung kasus, ya tersandung bahwa dia itu melakukan pelecehan, terus yang kedua, melakukan penipuan uang jemaat, itu viral teman-teman. Nanti kita akan bahas di konten khusus. Ya, viral itu. Diduga melakukan penipuan karena banyak yang bersuara, sehingga sinode memutuskan Gideon itu ya nggak bisa lagi di situ, harus dikeluarkan. Ya, Gideon Simanjuntak dikeluarkan dari Tiberias, dan sekarang dia jadi pelayanan di 2 gereja yang paling sering undang dia. Satu GSJS, gereja 1 jam, dan yang kedua gerejanya Gilbert Lumondong. Jadi si Simanjuntak ini, Gideon ini, dia dapat sesi sore di tempatnya GBI Glow. Ya, diberikan kesempatan. Saya nggak tahu kenapa dia diberikan, apa karena memang dia bisa menarik jemaat, atau apa. Tapi kita lihat Gideon ini luar biasa, teman-teman. Walaupun banyak skandalnya, walaupun banyak kontroversinya, saya lihat itu jemaatnya, wah gila. Ada beberapa jemaat tuh ya hasil pindahan. Dari Tiberias, pindah ke GBI Glow. Jadi dia punya domba ikut dia. Ikut gembalanya. Gembalanya pindah, domba-dombanya ikut pindah gitu kan, ikut loncat ya. Salut saya, salut. Ya, dengan segala kontroversinya masih banyak. Tapi memang seperti itu ya teman-teman. Kita nggak pungkiri, di Muslim juga ada kan, ustadz-ustadz yang aneh-aneh, yang ada skandal gitu kan, tapi ada juga tetap pengikutnya. Tetap banyak yang mengikuti dia. Jadi kadang saya bingung gitu ya. Saya bingung nih orang nih yang terlalu pintar mendoktrin, atau apa sebenarnya. Nah, tapi itulah fakta yang terjadi teman-teman. Ya, di sini saya cuma ingin melaporkan bahwa Gilbert sudah angkat bicara mengenai Geren, dan sinode tidak melakukan hukuman apapun buat Geren ya, biar teman-teman tahu, nggak ada hukuman buat Geren, cuman dari sinode meminta kepada Gilbert untuk mengawasi, karena dia adalah pembinanya,
dia harus mengawasi Geren, dan karena Geren sudah bilang itu adalah gereja temannya, ya, gereja si Daniel, rekeningnya pun rekening dari gereja tersebut, bukan rekening pribadinya Geren, maka Geren nggak ada salah gitu, kan gitu. Transfer benar sebelum jam 2, tapi rekening tempat transfer tersebut bukan rekening Geren Lumondong, tapi rekening gereja tempat pendeta Daniel. Tadi disebut nama gereja, saya lupa ya. Jadi memang di situ ditransfer, sehingga anaknya ya nggak bisa dibilang salah gitu kan. Artinya nggak akan ada hukuman, paling hukuman sosial aja. Hukuman sosial di mana dia jadi viral, dihina-hina, diejek-ejek, termasuk dari si Tante Louis tadi kan gitu, ngejek-ngejek. Ya saya nggak tahu Tante Louis ini iri karena pelayanannya kalah atau apa ya, nggak tahu lah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.